Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program Esensi Ajaran Islam bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini kita masih akan membahas berkenaan dengan ketakwaan, bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa ketakwaan sebagai unsur pengetahuan samawi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, di studio telah ada narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan, Pak, kepada kami bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan ketakwaan sebagai unsur pengetahuan samawi, Pak? Ya, kita membahas dalam episode sebelumnya ini masalah ketakwaan. Oleh karena itu ini masih berlanjut, ya. Dan di sini judul atau subjudul yang diberikan adalah ketakwaan sebagai unsur memperoleh pengetahuan samawi, ya. Kita harus garis bawahi dulu apa yang dimaksud dengan pengetahuan samawi ini. Ini terjemahan yang sangat sederhana sekali. Kalau kita lihat maksudnya di sini adalah ma'rifat, ya. Ma'rifat ilahi, ma'rifat mengenai Al-Qur'an, ya. Dan ma'rifat ini jauh lebih, ya, dibanding dengan hanya keilmuan saja, ya. Nah, di sini harus membedakan karena yang kita bahas ini adalah bukan hanya ilmu keduniaan, tapi juga ilmu laduni atau ya ilmu-ilmu ma'rifat mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai ma'rifat Al-Quran dan lain-lainnya. Nah, berkenaan dengan ini, salah satu sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam ini kita akan bacakan. Dari situ kita mendengar ya bagaimana tren, ya, sekarang ini, ya, kecenderungannya apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu benar adanya, ya. Beliau bersabda dalam Malfuzat, ya, volume 1 halaman 425 hingga 427. Beliau bersabda, ada perbedaan yang besar di antara perolehan pengetahuan duniawi dan pengetahuan mengenai Al-Quran, jadi ma'rifat Al-Quran. Ketakwaan tidak diperlukan dalam pelajaran mengenai tata bahasa, fisika, filosofi, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Para mahasiswa yang pelajari ilmu-ilmu ini tidak disyaratkan harus sholat atau puasa dan menjaga setiap tindak dan karyanya atau amalannya sejalan dengan firman Tuhan. Tidak heran jika para pencari ilmu pengetahuan tersebut kemudian berubah menjadi ateis dan melakukan segala macam kejahatan. Jadi di sini untuk pengetahuan duniawi, ya, tadi disebutkan mengenai fisika, astronomi, filsafat, ilmu kedokteran, ya, selama orang ini rajin belajar, ya, itu akan memperoleh ilmu itu. Tanpa harus sholat, tanpa harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam hal tanda kutip artinya ikut syariat apa, ya. Nah, ini itu tidak disyaratkan itu, ya. Siapa saja boleh mempelajari dan itu tidak dibatasi oleh oleh bangsa manapun juga. Siapa yang berusaha, ya, dia akan mendapatkannya apa yang dia usahakan ini. Di sini di Syariat Huzur menyatakan bahwa tidak diperlukan, ya, ketakwaan, ya. Dan kemudian Huzur menyatakan saat ini dunia sedang memperlihatkan pemandangan yang menakjubkan dalam segi bagaimana manusia berlomba-lomba mendapatkan atau menggapai keilmuan itu. Meski penduduk Amerika dan Eropa memperoleh keterampilan yang amat tinggi
di bidang seni, pengetahuan, di mana mereka menemukan berbagai temuan baru di segala bidang pengetahuan setiap harinya. Namun kondisi akhlak dan kerohanian mereka amat menyedihkan. Kami bahkan tidak sampai hati mengungkapkan apa yang telah dilihat di taman-taman kota London atau hotel-hotel di Paris yang merupakan berita sehari-hari di surat kabar ini. Jadi ini tidak majunya ilmu pengetahuan ini ya tidak memperbaiki ya, jadi maju dalam bidang sains ya, ilmu pengetahuan dunia ini tidak mempengaruhi tidak memberikan kemajuan dalam soal-soal akhlak kerohanian ini ya. Dan Hazrat Masih Maud memberikan misal bagaimana keadaan ini 100 tahun lebih ya dahulu ketika beliau menulis buku ini atau menyatakan ini sudah 100 tahun yang lalu kan. Apalagi sekarang ya kita lihat ya itu kalau orang pernah pergi ke sana itu ya macam itu aja lah ya kita lihat dan itu kita saksikan. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan tidak memberikan pengaruh kepada ketakwaan ini. Nah, ini beda dengan yang tadi di awal kita katakan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa untuk mendapatkan marifat ilahi, marifat Al-Quran ini perlu ketakwaan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Al-Quran kan itu juga sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi sangat latif ya, sangat halus. Ya, dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Ya, jadi yang bisa mencapai kedalaman ilmu ya marifat Al-Quran itu hanya orang-orang yang disucikan mutahharun ya. Nah, jadi ya suci batinnya, ya, suci hatinya, kalbunya itu ya semakin sedikit kekotoran hati ya, dalam kalbunya itu yang semakin banyak orang yang mempelajari Al-Quran mendapatkan marifatnya itu. Dan itu nanti langsung berkenan dengan marifat ilahi. Terus selanjutnya Hazrat Masih Maud menyatakan, di sisi lain, ketakwaan merupakan persyaratan pokok untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan samawi dan untuk mendapatkan pengertian tentang rahasia-rahasia Al-Quran. Jadi sangat penting sekali bahwa ketakwaan itu ya itu menjadi sarana, ya, syarat untuk mendapatkan marifat Al-Quran dan marifat ilmu-ilmu rohani. Untuk keperluan tersebut diperlukan adanya pertobatan yang tulus. Pintu pengetahuan, pintu marifat mengenai Al-Quran tidak akan dibukakan sampai seorang mencari kebenaran dalam melaksanakan semua firman-firman ilahi dengan kerendahan dan kelembutan hati, di mana ia menghadap dengan tubuh gemetar di hadirat keagungannya. Tanpa ini, ia tidak akan mendapatkan saran apapun dari Al-Quran guna mengembangkan fitrat dan nilai-nilai akhlaknya ini. Ya. Jadi ini ilmu agama itu bukan hanya dipelajari karena bagaimana tata bahasanya, bagaimana isinya apa saja, tapi bagaimana bisa menerapkannya di dalam kehidupan ini. Nah sekarang sudah mulai orang sadar. Baru-baru ini juga berita dalam berita ya disampaikan, terutama dari salah satu tokoh organisasi yang terbesar, sebagian terbaik ya, bahwa harus ditinjau kembali pendidikan agama di Indonesia. Ya. Karena sementara ini yang terjadi adalah itu menjadi hanya sarana keilmuan, menjadi capaian keilmuan. Istilahnya ada satu istilah yang digunakan bahwa itu ya jadi menjadi kajian akademik saja agama itu. Ya. Mulai dari tingkat SD, SMP sampai perguruan tinggi sampai yang lebih tinggi lagi. Tapi itu tidak memberikan dampak akhlak kepada kepada pencari itu. Karena tidak diterapkan. Karena tidak diterapkan. Kan gitu. Oleh karena itu ya kita lihat sekarang ini ya dampaknya ini. Dan ini yang sangat padahal agama itu ketika dipelajari dan kemudian diterapkan itu akan memproduksi, akan melahirkan insan-insan yang berakhlak, insan-insan yang jujur, insan-insan yang amanah, insan yang lemah lembut, insan yang
toleransi, kan ini sama sekali kan tidak. Mm-mm. Ya, kita lihat di berbagai tempat. Ya, salah satunya misalnya sifat amanah, ya, walaupun mayoritas Indonesia ini beragama Islam, tapi ya korupsinya termasuk yang tinggi, ya. Baru-baru ini juga keadaannya itu. Nah, jadi karena apa? Karena tidak didasari atas ketakwaan itu. Jadi orang belajar agama Islam itu ya dengan tujuan yang lain. Ada untuk cari pekerjaan lah, apalah semua kan jadi beda. Ya, nah, makanya tidak mempengaruhi kondisi akhlak, kondisi moral ya bangsa kita ini. Ya, ini contoh akibat ketika Islamis bagaimana disebutkan oleh Hadis Muhammad SAW hanya menjadi di atas menjadi sebuah ya apa ya platform untuk kajian saja. Ya, kajian sejarahnya, kajian filosofinya apa. Jadi tidak kepada bagaimana tujuan sebetulnya agama diturunkan dibawa oleh para nabi itu ya oleh Rasulullah SAW terutama dalam agama Islam ini ya supaya manusia menjadi insan-insan yang menjadi abdi sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus meninggalkan bahwa mencari ilmu dunia. Kan? Nah, ini juga salah satu kecenderungan yang negatif bahwa sejak ratusan terakhir tahun ya sejak era keemasan Islam ya. Di zaman ada sebelumnya ya ketika banyak filosof atau ahli-ahli ilmu pengetahuan Islam yang menjadi guru-guru dunia ya. Ibnu Rushd ya, Avicenna, Ibu Sina ya, Al-Jabir dan lain-lainnya itu maju di dalam ilmu pengetahuan. Ya, tapi menjadi orang-orang yang sangat bertakwa ya. Nah, sekarang ini cenderung itu karena fokus katanya mencari ilmu rohani saja tapi penerapannya kurang tepat ya sehingga lupa kepada ilmu keduniaan yang diperlukan untuk juga kemajuan bangsa ini. Jadi pincang itu. Ya dunianya maju tapi di luar sana dunianya maju, rohaninya kurang. Di kita ini asik gitu ngurus halal haram ya urusan itunya nggak diperhatikan keilmuannya. Itu juga tidak benar karena contoh Rasulullah SAW ya, banyak sabda-sabda petunjuk beliau untuk mencari ilmu. Ya, tidak hanya itu, tapi juga ilmu kerohaniannya atau ilmu ketakwaan, marifat itu juga harus dicari ini. Nah itu yang tidak balance sekarang ini di antara umat. Sehingga dalam 100 tahun terakhir ini, ya berapa sumbangsi ilmu pengetahuan yang diberikan kepada dunia untuk manfaat dunia oleh ahli sains Islam ini. Kecuali hanya satu misalnya dalam bidang sains seperti Profesor Abdul Salam ya, itu penemuan beliau sangat luar biasa sekali ya, breakthrough bagi kemajuan manusia ini dalam bidang sastra adalah 1-2 kan. Yang lainnya kan semua orang-orang Eropa ya. Nah ini kepincangan itu. Makanya di sini disebutkan bahwa Al-Quran merupakan kitab Tuhan di mana pengetahuan mengenai isinya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini ketakwaan merupakan tangga untuk menggapai pengetahuan tersebut, jadi marifat tersebut. Karena itu bagaimana mungkin seorang kafir yang keji dan berpikiran kotor serta terbelenggu oleh nafsu-nafsu duniawi akan bisa memperoleh pengetahuan seperti itu. Bahkan seorang muslim yang tidak mensucikan kalbunya, ia pun tidak akan dikurniai pengetahuan tentang Al-Quran. Betapapun tingginya pengetahuan yang dimiliki mengenai tata bahasa dan literatur Arab, ataupun betapa tinggi derajat kehidupan di dunia. Sudah jelas sekali ya. Pada saat ini perhatian orang di dunia ditunjukkan pada segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan duniawi dan keilmuan dan kemilau ilmu pengetahuan barat. Dari hari ke hari telah menakjubkan umat manusia dengan segala temuan baru dan cara produksi. Sayangnya, umat muslim sekarang ini juga telah memilih untuk mengikuti cara-cara hidup barat guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, di mana mereka itu merasa amat bangga, ya, merasa amat berbangga hati
jika bisa meniru tata cara kehidupan Eropa dan Amerika. Sikap inilah yang diambil umat Muslim, mengikuti cara baru. Mereka yang menganggap diri sebagai Muslim aliran lama dan melihat diri mereka sebagai pemelihara agama, ikut terperangkap dalam seluk-beluk tata bahasa dan makna arti kata dhalin. Mereka mengabaikan makna hakiki Al-Quran, tapi juga karena mereka tidak mampu melakukannya, mengingat mereka tidak mensucikan kalbu mereka ini. Jadi ya inilah yang terjadi sekarang. Ya, sangat-sangat jelas sekali. Ya, ini 100 tahun yang lalu Hazrat Masya Allah sudah melihat fenomena begitu. Ya, karena melihat gejala-gejala yang terjadi di kalangan umat Islam ini. Jadi tadi intinya ini ya, kalau hanya sekedar merupakan kajian ya, Al-Quran itu luar biasa. Berapa banyak ya institut pengajian tinggi mengenai Islam. Ya, di Indonesia aja hampir setiap provinsi ada. Belum lagi di luar negeri, puluhan ribu sudah keluaran itu apa namanya institusi pengajian tinggi itu. Ya. Tapi hasilnya apa? Ya. Nah, ini yang disorot dan digarisbawahi oleh Hazrat Masih Maud itu. Satu yang jelas ini tidak memperbaiki akhlak dan moral apa namanya bangsa, sehingga ada seseorang yang sekarang melakukan revolusi moral. Kenapa harus begitu? Ya, artinya ada gap ya. Jadi betul ya, seperti tadi di awal saya katakan, ada seorang tokoh dari organisasi yang besar Islam di Indonesia, ya harus direview itu pola pendidikan agama di Indonesia ini. Ya, itu. Nah ini juga, jadi mereka merasa juga bahwa ini mau kemana gitu. Ya. Karena sepatutnya kalau misalnya ada 10.000 saja ya ahli-ahli keagamaan, ya sepatutnya kan kalau 10.000 punya muridnya banyak kan, artinya mempengaruhi kepada ini. Ini makin kacau sekarang ini. Hanya urusan ini sesat tidak sesat ya, asik berkutat-kutik aja ke situ itu. Ya, haram halal ya. Itu saja. Jadi ini yang terjadi, gaduh saja yang ada. Kan gitu. Nah, padahal Al-Quran itu tujuannya atau syariat itu bertujuan supaya menjadikan hamba-hamba apa namanya Allah Subhanahu wa taala ini, umatnya itu menjadi unggul ya di dalam kehidupan ini, ya unggul dari kerohaniannya, dari dunianya ya, sehingga maju, sehingga menjadi apa namanya guru-guru dunia sebagaimana contoh umat Islam, tokoh-tokoh Islam pada awal-awal ya di masa setelah Rasulullah SAW. Ya, kita kenal dengan berbagai penemuan-penemuan baru ya yang diciptakan atau yang diketemukan oleh para saintis Islam ini. Tapi itu adalah efek ya. Artinya apa? Artinya adalah kesan pengaruh daripada ketika seseorang itu maju di dalam kerohaniannya. Ya, dia juga ingin mengulikkan. Kalau kita lihat riwayat Profesor Abdul Salam itu ya, karena beliau melihat bahwa apa yang terjadi di alam ini ya itu sempurna. Ya, tidak ada kontradiksi. Ya, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan sistem yang sangat luar biasa sekali. Nah, diselidikilah kan beliau. Ya, kita ini bukan pakarnya tapi yang jelas bahwa ada satu kesatuan ya, power ya, itu apa namanya kuasa ya. Ada elektromagnetik, ada macam-macam, ada gaya bumi dan apa semua itu semuanya sebetulnya merupakan satu kesatuan yang mengikat apa namanya seluruh alam ini dan harmoni itu. Jadi ini contoh bahwa Profesor Abdul Salam seorang Muslim yang kemudian melihat bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Dasarnya itu kan, dasarnya Al-Quran. Nah, jadi yang betul-betul beriman itu kepada Allah Ta'ala ya, tidak terus lantas meninggalkan semua ilmu pengetahuan dunia ini, karena itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manfaat dan faedah kita semua. Dan itu dipelajari itu. Ya. Jadi jangan seperti ini, seperti sekarang ini tadi hanya urusan fikah saja udah gaduhnya setengah mati. Ya. Sampai sekarang. Ya. Nah itulah makanya umat Islam nggak maju-maju. Ya.
asik ngikutin aja itu semua pengetahuan yang diketemukan oleh orang-orang Eropa, orang Arab, orang-orang ateis itu kemudian. Jadi memang Pak, walaupun mengejar ilmu dunia ini pun seperti tadi yang terdahulu, tetap ketakwaan ini pun harus senantiasa juga seperti itu hasilnya, itu contoh bagaimana para ilmuwan Muslim, ya Islam dulu, ya, itu mereka sangat luar biasa sekali dan mereka maju di dalam ilmu pengetahuan sehingga sumbangsih pengetahuan mereka ini, penemuan mereka ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kemajuan pemikiran, ya, di dalam menemukan berbagai alat, baik di bidang kesehatan, kedokteran, ya, ilmu yang lainnya ini, ya. Dan itulah contoh seorang Muslim yang kemudian bertakwa dan kemudian karena di atas dasar ketakwaannya juga selain mendapatkan marifat Quran dan ilahi, juga mereka maju di dalam dunia ilmu pengetahuan dunianya. Jadi nampak ya perbedaannya antara marifat dengan ilmu dunia ini pun. Iya, sudah jelas sekali. Kalau ilmu marifat ilahi, marifat Al-Quran itu dasarnya diperlukan, syaratnya perlu ketakwaan. Kesucian kalbu, ya. Kalau tidak ya nggak akan dapat. Berapa banyak itu ahli-ahli Al-Quran, ahli bahasa apa semua, ahli kajian Islam itu, ya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita, pakar-pakar kita ini kebanyakan disekolahkan ya di Eropa, di Amerika. Yang pembimbing-pembimbingnya ya itu juga orang-orang Yahudi, kan kebanyakan itu begitu. Ya, baik yang di Amerika, yang di Kanada, di mana-mana. Kan ya, ambil doktornya apa semua, ya itu kajian-kajian itu, falsafah apa semua itu. Yang membimbingnya juga dokter-dokter orang Eropa itu. Ada yang Yahudi, ada yang ini. Jadi memang kalau misalkan seseorang itu terjerumus dalam keilmuan dunia ini, ya tadi seperti sabda Masih Maud, dapat menjadi pemacu ke ateis juga, Pak. Iya, gara-gara pemikiran, karena seperti tadi ini kan tidak perlu ketakwaan untuk memperoleh itu. Itu yang terjadi sekarang, kecenderungannya kan begitu. Ya akhirnya ya jauh daripada Tuhan. Ya kan sekarang banyak ilmu-ilmuwan yang sekarang ya tidak percaya kepada Tuhan, percaya kepada semua sains ini. Di Indonesia juga berbanyak gitu. Saya sering jumpa dengan beberapa orang, ya katanya sekarang ilmu pengetahuan sudah begitu maju, akal manusia sudah maju. Jadi ya ini syariat ini ya ini udah zaman dulu lah katanya, macam-macam lah. Mereka menyatakan juga ada yang tidak boleh pakai lagi katanya, macam-macam. Kan ini sudah 1400-1500 tahun yang zaman Rasulullah sampai sekarang enggak, zamannya berbeda. Makanya sebagian itu mengatakan ya itu udah katanya kan. Ya itulah akibatnya. Ya. Padahal tujuan agama itu bukan hanya menjadi kajian ilmu pengetahuan, tapi justru bagaimana itu memberikan dampak ya lebih jauh lagi supaya manusia mengenal Tuhannya. Itulah marifat itu. Baik Pak, terakhir silakan Pak menyampaikan kesimpulan dari episode kali ini. Jadi untuk mendapatkan marifat Al-Quran, marifat ilahi ini, ya syarat yang dikemukakan oleh Hazrat Masih Maud adalah ketakwaan ini. Ya, ini contoh yang sangat luar biasa sekali bahwa untuk mencapai atau mendapatkan ilmu-ilmu dunia ini tidak diperlukan syarat itu. Tapi untuk mendapatkan marifat atau pengetahuan tentang Al-Quran, ya, marifat Al-Quran, marifat ilahi itu, syarat yang paling utama adalah ketakwaan dan kesucian kalbu ini. Barulah nanti Allah Ta'ala akan, yang menjadi sumber segala ilmu, akan memberikannya. Baik Pak, jazakumullah atas pemaparannya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Basit Syahid, berkenaan dengan ketakwaan sebagai unsur pengetahuan samawi. Semoga apa yang beliau jelaskan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa terus saksikan program Esensi Ajaran Islam dan program-program MTA lainnya.
Saya Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.